Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Farhan Ali. Saya dari manajemen era 7, kelas era 7, dengan NIM 220296. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi dari perkuliahan perilaku perorganisasian tentang materi kerjasama tim. Nah, yang di sini itu diampu oleh Bapak Abdul Wahid Al-Farizi, SEMM CPM. Punten Pak kalau ada salah dalam penyebutan atau gimana. Dalam selanjutnya saya akan memaparkan langsung materi selanjutnya tentang kerjasama tim. Untuk itu awalan kita akan ke dalam pendahuluan terlebih dahulu ya, tentang apa sih yang dimaksud dengan kerjasama tim itu dalam perorganisasian. Untuk awal-awal ini, kerjasama tim ini dalam organisasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja dan kemajuan organisasi. Tim kerja yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, kualitas, dan mentalitas kerja serta memajukan organisasi secara keseluruhan. Dalam hal ini kita ini membahas definisi, fungsi, manfaat, jenis-jenis, dan perbedaan tim dalam pengorganisasian ini. Selanjutnya ini kita akan melaju kepada definisi terlebih dahulu ya, untuk mengenali jenis-jenis dan segala macamnya. Kerjasama tim, mungkin kerjasama tim identik dengan kerja kelompok atau gimana, cuman dalam hal perusahaan itu akanlah beda. Nah, dalam hal ini kerjasama tim adalah kelompok individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang jelas dan memiliki karakteristik umum seperti kesatuan, tujuan, efisiensi, dan efektivitas. Kelompok kerja sebaiknya hanya berinteraksi untuk berbagi informasi dan membuat keputusan tanpa memerlukan usaha yang sama. Ya, emang mereka tidak memerlukan usaha yang sama, tapi berbeda-beda tugas gitu. Itulah kerjasama tim. Yang penting tujuan mereka itu goals gitu. Itulah sebuah kerjasama tim. Nah, dalam manfaat kerjasama tim ini bagi organisasi tim ada 4 hal yang termasuk dalam manfaatnya ini. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas kerja. Apa sih yang dimaksud dengan meningkatkan produktivitas kerja? Tim ini dapat meningkatkan produktivitas kerja dengan menghasilkan sinergi positif melalui usaha yang terkoordinasi. Dengan bekerja sama, anggota tim dapat membagi tugas dan tanggung jawab, sehingga setiap orang dapat fokus pada pekerjaan yang spesifikasinya dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya itu meningkatkan kualitas kerja. Nah, meningkatkan kualitas kerja ini, tim dapat meningkatkan kualitas kerja dengan cara menghasilkan produk yang lebih baik melalui kerjasama. Dengan kerjasama, anggota tim dapat membagi tugas dan tanggung jawab, sehingga setiap tim dapat fokus pada pekerjaan dan yang spesifik dan meningkatkan kualitas pekerjaan. Ya, karena dalam hal pekerjaan itu tidak mudah untuk memperkerjakan sendiri, apalagi dalam hal industri gitu. Yang ketiga itu meningkatkan mentalitas kerja. Nah, tim dapat meningkatkan mentalitas kerja dan dengan cara meningkatkan kepercayaan dan ketertiban anggota tim. Dengan bekerja sama, anggota tim dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, sehingga tim dapat mencapai tujuan yang lebih besar dan lebih cepat. Dan selanjutnya ini dalam poin terakhir dalam manfaat itu meningkatkan kemajuan organisasi. Tim dapat meningkatkan kemajuan organisasi dengan cara mencapai tujuan yang lebih besar dan lebih cepat. Dengan kerjasama, tim dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan yang lebih besar dan lebih cepat. Nah, sekian adalah manfaatnya itu. Mungkin kita akan melaju ke segmen selanjutnya, yaitu fungsi kerjasama tim. Nah, dalam fungsinya ini bekerja dalam tim memiliki fungsi seperti simpel saja ya, merubah sikap, perilaku, nilai-nilai pribadi, mendisiplinkan anggota tim, pengambilan keputusan, merundingkan dan bernegosiasi.
Dan segmen selanjutnya itu mungkin dalam jenis kerjasama tim menurut draft pada tahun 2000. Jenis teamwork terdiri dari 6 jenis, yaitu mungkin ada 6 hal yang termasuk teamwork. Yang pertama itu tim formal, tim informal, tim cross konvensional, tim virtual, tim hybrid, tim self managed. Mungkin dalam selanjutnya tim formal ya. Untuk tim formal ini penjelasannya itu tim ini dibentuk oleh organisasi dengan tujuan yang struktur yang jelas. Anggota tim biasanya memiliki peran dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Baik, untuk segmen selanjutnya itu dalam kerjasama tim. Menurut draft DAF tahun 2000, jenis teamwork itu terdiri dari 6 jenis ya, yaitu tim formal, tim informal, tim cross konvensional, tim virtual, tim hybrid, dan terakhir itu tim self managed. Tim formal ya, tim formal ini tim ini dibentuk oleh organisasi dengan tujuan yang struktur yang jelas. Anggota tim ini biasanya memiliki peran dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, contohnya ini tim dalam tim formal ini seperti apa ya? Tim proyek yang dibentuk untuk mengembangkan produk gitu, produk baru dalam sebuah perusahaan teknologi gitu. Seperti itu. Jadi ya itu mah ruang lingkup itu aja, perusahaan sebuah itu aja gitu, dengan kerjasama yang formal. Tim informal ya selanjutnya. Tim informal ini dibentuk secara ya spontan berdasarkan hubungan personal dan minat bersama di antara anggotanya. Mereka tidak memiliki struktur formal tetapi dapat berkontribusi signifikan terhadap organisasi dengan cara yang lebih fleksibel. Dan saya termasuk tim informal ya, karena ya bebas lah, tidak terlalu kaku gitu. Dan contohnya itu mungkin seperti apa ya, kalau penjelasan itu mungkin sekelompok karyawan yang ya sering makan siang bareng mungkin dan membahas cara untuk meningkatkan lingkungan kerja mereka gitu, seperti itu. Diskusi kerjasama tim dalam informal. Dan selanjutnya itu tim cross konvensional. Nah, untuk tim ini terdiri dari anggota yang berasal dari berbagai departemen atau fungsi ya dalam organisasi. Mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan atau proyek tertentu yang membutuhkan keahlian dan perspektif dari berbagai bidang. Contohnya itu tim pengembangan produksi yang terdiri dari anggota dari departemen pemasaran, R&D, keuangan, dan produksi untuk meluncurkan produk baru. Nah, dan tim selanjutnya itu tim virtual ya. Tim virtual ini bekerja secara bersama-sama melalui teknologi informasi dan komunikasi atau internet lah ya. Meskipun anggota tim berada di lokasi geografis yang berbeda gitu, kolaborasi terjadi secara online melalui email, video konferensi seperti Google Meet dan alat kolaborasi lainnya. Ya karena itu sangatlah memudahkan gitu, internet itu. Tapi ya kurangannya ya itu tidak bisa bertemu secara langsung gitu. Tidak tahu karakter mana yang bisa ditilang oleh kita. Begitulah. Untuk selanjutnya itu tim hybrid ya. Tim ini menggunakan karakteristik dari beberapa jenis tim lainnya. Misalnya mereka bisa menjadi kombinasi dari tim virtual dan tim cross konvensional dengan beberapa anggota bekerja secara remote dan lainnya di lokasi yang sama dan berasal dari berbagai departemen. Mungkin ini seperti pertukaran atau apa ya sebutnya ya, penyewaan seperti itu. Enggak, dalam definisi
contoh PPT ini, di dalam contoh PPT mungkin bisa dijelaskan lagi sebuah tim pemasaran digital yang memiliki beberapa anggota yang bekerja dari kantor pusat dan beberapa lainnya bekerja dari rumah. Nah, seperti itu contohnya tuh. Untuk selanjutnya itu atau yang terakhir, tim self managed. Tim ini memiliki otonomi untuk mengelola pekerjaan mereka sendiri tanpa pengawasan langsung dari manajer. Anggota tim bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisir, dan mengendalikan tugas mereka, serta membuat keputusan yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Contohnya ini sebuah tim produksi di sebuah pabrik yang mengatur jadwal kerja, gitu. Membagi tugas dan menyelesaikan masalah produksi tanpa intervensi manajerial langsung. Itu seperti itu hal yang managed ya. Untuk poin selanjutnya itu perbedaan poin materi selanjutnya ya. Segmen selanjutnya adalah perbedaan tim kerja dan kelompok kerja. Tim kerja menghasilkan sinergi positif melalui usaha yang terkoordinasi, sedangkan kelompok kerja tidak memiliki kebutuhan atau kesempatan untuk terlibat dalam kerja kolektif yang membutuhkan usaha yang sama. Nah, itu adalah sebuah perbedaan dari tim kerja dan kelompok kerja. Untuk selanjutnya itu peranan tim dari dalam organisasi. Salah satunya itu meningkatkan kinerja organisasi dengan menggunakan tim yang efektif, gitu. Meningkatkan kemampuan bernegosiasi dan komunikasi seperti itu, meningkatkan kemampuan disiplin dan tanggung jawab mungkin. Nah, mungkin sekian mungkin dari presentasi saya. Materi yang dipaparkan udah hampir semua lah seperti itu, dan mungkin saya akan melanjutkan ke segmen kesimpulan ya. Dari kesimpulan saya ini, kerjasama tim dalam organisasi sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan kemajuan organisasi. Tim kerja yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, kualitas, dan mentalitas kerja, serta memajukan organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, manajemen harus memastikan bahwa tim-timnya ini memiliki karakteristik umum seperti kesatuan tujuan, efektivitas, dan efisien mungkin seperti itu untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, mungkin materi saya sudah berakhir. Sekian, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Dari cara pemaparan saya yang terlalu bebas mungkin atau gimana, penyampaian saya yang tidak jelas atau lugas atau apa gitu karena manusia ditakdirkan tidak dengan hal yang sempurna. Untuk itu mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.